علينا من بركاته ونفعنا بدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقهوا قولي أما بعد. Sumiyal khalqu bil alami, sumiyal khalqu din arani apa al khalqu apa makhluk. Bil alami kalawan alam, likaunihi karana anani seholki alaman iku alam. Maknanya alam ini tondo, dadi tondo. Alaman iku alam. Dadi tondo ala hudusihi ingatasi anyarise alam. Ala hudusihi ingatasi anyarise alam. Wakti korihi lan botoi alam, wakti korihi lan botoi alam ila muwajjidin atau ila mujidin sama. Maring kang ngonoaken, ila mujidin maring kang ngonoaken. Sifat mujid qadimin kang kuno. Jadi holki ini kejadian itu dikatakan alam. Jadi yang dijadikan Allah itu namanya alam. Kenapa holki itu dikatakan alam atau makhluk itu dikatakan alam? Sesuai dalam tauhid, apa alam? Allah. Apa alam? Allah. Artinya selainnya Allah. Likaunihi alaman ala hudusihi. Karena holki ini dikatakan alam atau dinamakan alam karena adanya holki ini jadi tanda kebaruannya ala hudusihi. Dan jadi tanda butuhnya yang baru atau alam kepada mujid, yakni Allah Al-Qadim. Kamu akan Qadimun. Jadi butuh kepada Allah. Nah, sesuai dalam tauhid, tanda adanya Allah adalah alam atau makhluk, itu tanda adanya Allah. Tapi bukan tanda yang mengadakan Allah, bukan. Sama dengan hakikatnya obat. Kamu ngeluh, pusing kepalanya, terus minum butrek, nah, sembuh. Tanda sembuh adalah biwasitatul butrek, dengan lantaran butrek. Tapi butrek bukan yang menyembuhkan. Ini wasitoh semua. Artinya lantaran semua. Jadi selama di alam dunia ini wasitoh semua. Wasilah, wasitoh. Baik pakai short atau pakai sin, wasilah sama artinya. Jadi semua lantaran kalau hidup. Sholat pun lantaran. Ingin masuk surga, ya sholat. Harus lantaran sholat. Tapi bukan sholat yang memasukkan surga, Allah yang memasukkan. Karena memang diwajibkan wasilah dia di dalam dunia ini. Kapan yang tidak ada wasilah? Besok kalau sudah masuk ke liang kuburan, tidak ada wasilah, tidak ada sholat, tidak ada puasa. Kalau masa hidup di dalam dunia, maka wasilah diwajibkan oleh Allah. Dawa Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Makanya ayat ini didahulukan alladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu. Biar wasilahnya tidak jadi musyrik. Banyak orang yang ambil wasilah atau buat wasilah atau bikin wasilah itu jadi musyriknya.
engkau mentantar kau kubur lepak tak suki ya. Seakan-akan yang mengayakan kita bisa jadi orang yang kaya itu lantaran apa? Ayahnya, seakan-akan ayahnya yang bisa membuat kekayaan kita. Itu jangan, itu musyrik. Maka dari itu ayat Al-Quran dari Allah diantarkan dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Setelah amanu wattaqullah, takutlah. Setelah takwa kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Di Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillah. Halo. Itu di Al-Quran wajib. Kapan tidak ada wasilah? Kalau Al-Quran sudah dihapus. Jadi kita masuk ke liang kuburan. Tidak ada wasilah, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada berbakti sudah. Tinggal ambil buahnya saja. Apa buah busuk, apa buah normal, terserah. Tinggal pengabdian kita kepada Allah dan kepada hamba Allah dalam dunia. Tidak ada wasilah sudah, pensiun. Apalagi di alam akhirat. Jadi makhluk itu dikatakan alam. Alam ini bukan, kalau dibaca alimun mana huruf, bukan huruf. Jadi kalau alamun, itu mana alam. Insyaallah. Hamdan kalawan pemuji wafi kang bandingi. Hamdan kalawan pemuji wafi kang bandingi ayu qabil tegesi bandingi. Apa hamdan ni'amahu ing pira-pira nikmati Allah. Ni'amahu ing pira-pira nikmati Allah. Wa yukafi lan madani apa hamdan. Wa yukafi lan madani apa hamdan mazidahu ing tambahani nikmati Allah. Mazidahu ing tambahani nikmati Allah. Lafal yukafi ini di Al-Quran kan kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Tidak ada yang menyamai Allah. Ayusawi tegesi madani apa hamdan ziyadatani ni'amihi ing tambani nikmati Allah. Ziyadatan ni'amihi ing tambahi nikmati Allah. Wa sallalan muga paring rahmat sapa Allah ay ja'ala tegesi gadiaken sapa Allah al-lutfai kewelasan war rahmatalan kemurahan war rahmatalan kemurahan al-muqtaronata kang dibarengaken bi takdimi kalawan takdim. Sesuai saya terangkan wa sallallahu muga paring rahmat Allah sapa Allah ta'ala tegese dadiaken sapa Allah lutfa ikhlasan war rahmatan kemurahan al-muqtaronata kang dibarengaken bi takdim kalawan takdim ngagungaken bukan mencaci sesuai dengan pujaan hamdan as-sana'u bil kalamil jamil ala jati takdim. Moga tiba ala sayyidina ing atase Gusti kita, ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammad rupane Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Muhammad ayat ba'ihi ali sesuai dengan ali dibagi dua, ali nasab, ali sebab. Ali sebab kullu taqiyin walau kana asyik. Termasuk ali ayat ba'ihi tegesi pira-pira panutani Nabi Muhammad. Ayat ba'i kekesi pira-pira panutani Nabi Muhammad. Nah ini ada walau musatan senajan ikut rokok ake maksiati banyak derhaganya. Walau musatan senajan ikut rokok kepada pengikut-pengikutnya Rasulullah ayat ba'i yang mengikuti Rasulullah dalam ajaran syariah Rasulullah itu termasuk keluarga. Boleh kita mengatakan saya keluarga Rasulullah
tapi bukan ahli nasab loh. Ahli sebab mengikuti ajaran Rasulullah. Walau usatan, senajan banyak maksiatnya. Untung sampeyan ambil wudhu setiap hari, khususnya mau sholat ambil wudhu, karena wudhu ini bisa menghapus dosa-dosa kemaksiatan yang kecil. Andaikan tidak berwudhu, ya bertumpuk-tumpuk akhirnya jadi besar, jadi dosa besar. Jadi maksiat kecil ini bisa jadi dosa besar karena bertumpuk-tumpuk. Walau sultan wa sahbihi lan sahabati Nabi wa sahbihi lan sahabati Nabi wa sahbihi lan sahabati Nabi wa sahabi. Ini tarifannya ada. Apa yang dinamakan sahabat? Yang kemarin saya terangkan yang dinamakan sahabat kuluman ijtama'ah bi Rasulillah mukminan, dengan keadaan orang yang pernah berkumpul. Di sini enggak. Kullu muslimin ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini sahabat. Iku kullu muslimin, iku saben-saben wong Islam. Ra'a kang ningali sapa sing kullu. Ra'a kang ningali sapa sing kullu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau sa'atan lan senajan. Saat, walau sa'atan lan senajan saat. Jadi yang dikatakan sahabat, teman setianya Rasulullah, ini kullu muslimin orang yang pernah melihat Rasulullah dulu. Sekarang kalau mimpi tidak termasuk sahabat. Kalau mimpi, jadi sahabat sekarang tidak ada sudah. Dulu, jadi orang yang pernah melihat Rasulullah itu sahabat, tapi orang Muslim ya. Kalau bukan orang Muslim, walaupun pernah melihat Rasulullah seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang sesama dengan Abu Jahal, itu bukan sahabat. Walaupun pernah melihat Rasulullah atau sering melihat Rasulullah, tapi bukan sahabat. Karena takrifannya sahabat di sini kullu muslimin, setiap orang Islam, walaupun satu saat. Wa illam yujalis lan senajan ora lelungguhan sapa se muslim. Wa illam yujalis lan senajan ora lelungguhan sapa se muslim. Faedah musyaraka ini dari fi'il mati jalasa fa'ala bainasnaini istiraki bainasnaini, bersekembulan dari salam duduk. Wa illam yujalis lan senajan ora lelungguhan sapa se muslimku ing Kanjeng Nabi, walaupun tidak pernah ramah tamah atau duduk sama Rasulullah, pokoknya pernah melihat, hanya melihat aja, itu sudah sahabat juga. Demikian ini kullu muslimin ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan wa illam yujalisuhu. Hada madhabul Bukhari. Hada utawi kila takrifan. Hada utawi kila takrifan kullu muslimin ra'an Nabi ini madhabul Bukhari, iku pendapat Imam Bukhari wal muhaddisina lan ulama hadis, wal muhaddisina lan ulama hadis. Jadi ini pendapatnya Imam Bukhari. Jadi ya tujuannya sama dengan takrifan yang lain. Kullu man ijtama bi Rasulillah walau mukminan, man ijtama bi Rasulillah, man ijtama bi Rasulillah mukminan, sama. Di sini kullu muslimin ra'an Nabi walau sa'atan, tapi muslim ya. Kalau kafir seperti Abu Jahal bukan.
walaupun sering sekali melihat Rasulullah. Walatan kotingolan orang dadi budut apa sahabat. Walatan kotingolan orang dadi budut apa as-sahabat apa sifat sahabat. Bilidati kalawan murtad. Akhirnya orang yang pernah melihat Rasulullah ini kok rida, kok murtad, itu tetap tidak putus, tidak jadi putus sifat sahabatnya, tetap masukkan sahabat. Pokoknya orang Islam. Wa qala Ibnu Shalah lan dawuh sapa Imam Ibnu Shalah, mata Nabi sallallahu alaihi wasallam mata sito sapa Nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ati alfi sahabi ninggal saking faidari tarkihi berbiran ninggal 100.000 sahabat ingsun matara nama sito sapa Nabi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninggal 100.000 sahabat wa arba'ati asyari alfin lan 14.000 wa arba'ati asyari alfi sahabi. Agak sulit ini tanafur, mudah terulang-ulang terjadi ya. Nah, di Balawo ini mudah terulang-ulang wa arba'ati asyari alfi sahabi 4 kali. Arba'ati mudah asyar mudah ini jadi mudah lagi. Terus kalau jadi mudhaf lagi, mudhaf ilaihnya kan harus ada alfi mudhaf ilaihnya. Alfi ini mudhaf ilaih jadi mudhaf lagi. Sahabi banyak mudhaf ini. Ini termasuk dhafut ta'lim. Termasuk dhafut ta'lim. Ini sudah terjadi ya. Jadi sesuai dalam keterangan dalam balaghahnya ini mudah terulang-ulang, tapi jarang semacam ini. Wa arba'ati asli alfi sahabi. Rasulullah meninggalkan sahabat. Jadi sekarang nggak ada sahabat sudah. Umpamanya sampai dimasukkan mimpi Rasulullah, bukan ro'a. Ro'a ini kata-kata ro'a ini melihat mata. Kata-kata ro'a ini. Ada ro'a yang ini ya artinya sama hati. Mata sama hati itu ro'a yang ini ya. Nah, sekarang ini ro'a yang termasuk ro'a yang melihat mata. Nah sekarang udah ada sahabat. Kalau Ali terusan mengalir Ali ini sampai ila yaumil kiamat. Karena Ali ini Ali sebab setiap orang yang takwa kepada Allah ila yaumil kiamat tetap nama Ali. Dimasukkan Ali. Kalau sahabat enggak. Jadi Rasulullah yang meninggalkan yang pernah melihat kepada Rasulullah sampai Rasulullah wafat meninggal dunia itu berarti sebanyak 100.000 lebih 14.000 sahabat. Kulo utawi sekabiani kabeh iku mi'atu alfi sahabi itu. Kulo utawi sekabiani kabeh mi'atu alfi sahabi wa arba'ati asyari alfi sahabi. Sami'u iku mireng sapa sik kulluhum. Sami'u iku mireng sapa sik kulluhum minu saking kanjeng Nabi. Wa ra'au lah ini wa ra'au lan nyaritakan sapa kabeh andu saking kanjeng Nabi. Andu saking kanjeng Nabi radhiyallahu keparing ridho sapa Allah anhum saking kabeh sahabat ajmain dan sekabehane. Wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah. Ini sebagai tahiyat. Ai ja'ala tegese dadiaken sapa Allah. Ai ja'ala tegese dadiaken sapa Allah tahiyata ing penghormatan wa ikram dan mulyaaken. At-tahiyata ing penghormatan wa ikram lan mulyaaken.
Wa sallamalan muga paring selamat sapa Allah ja'ala tegese dadiaken sapa Allah tahiyata ing penghormatan wal ikramalan mulyaaken alaman mulyaaken ikram alaman ing atase wong alaman ing atase wong dukira kang disebut sapa manjane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ya diakui sungguh oleh Rasulullah sebagai umat yang selamat dunia sampai di akhirat. Amin. Wa dzakarulan nutur sapa batu ahli hakikati sapa setengah ahli hakikat. Wa dzakarulan nutur sapa batu ahli hakikati sapa setengah ahli hakikat ing annas sholata ing satuni salat ala nabi ngatasi kanjeng nabi iku tawassulun iku dadi lantaran. Tawassulun iku dadi lantaran ilallah maring Allah. Tawassulun iku dadi lantaran ilallah maring Allah. Katanya ahli hakikat, yakni ahli tasawuf, bahwasanya sholawat ini pada Rasulullah ini tawassul. Semua ini tawassul yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Wajah apa wabtahu ilaihil wasilah. Untuk cepat nyampe kepada Allah kita pakai tangga Rasulullah. Artinya apa? Ngakui anda Rasulullah. Biar lekas, biar cepat apa yang ditujukan kita. Biar cepat nyampe kepada Allah. Itulah tawassul. Jadi takribannya tawassul itu di kitab lain. Apa yang dikatakan tawassul? Ma taqarraba ilallah. Bukan ab'ada ilallah. Bukan itu. Ma taqarraba ilallah. Ini tawassul. Apa yang jadi lantaran atau jadi pendekatan kepada Allah. Sambian tawassul kepada ulama atau para aulia di kuburan atau di makam Rasulullah. Ini gunanya biar cepat nyampe pada Allah, biar cepat mendekati kepada Allah. Mata qarraba ilallah. Inilah namanya tawassul. Maka dari itu kalau musyrik, bahkan kalau sambian musyrik mempercayai kepada selain Allah, sambian ini jadi musyrik. Berarti bagaimana? Ma'abada ilallah, tambah jauh kepada Allah. Kebalikannya halaman tawassulun ilallah min wali syai'in, saking ora apa ya min wali syai'in, saking ora nyacat. Nyileakan apa namanya ya, sambian memuja tapi isinya itu mencaci. Ini syahid namanya, min wali syahid. Baca sholawat tapi kebaik mainan ngenyi itu bukan tawassul ilallah, bukan. Baca sholawat tapi ngenyi ice, beda istilah ice ya. Baca sholawat ngenyi dekat Rasulullah itu bukan tawassul ilallah. Di sini ada min wajib syai'in. Walakin qala al-kutub, walakin qala tetapi dawuh sapa al-kutub sapa Imam Kutub al-Malawi, Kutbul Malawi, innama hadza angin basmini utawi ikilah tawassul. Innama hadza angin basmini utawi ikilah tawassul. Min haitsu innalaha saking sekirane satune iku kaduhi sesolawat. Min haitsu innalaha saking sekirane satune iku kaduhi solawat. Isimnya inah taksiron opo ngelabeti, taksiron opo ngelabeti adiban tur kang gau akan, adiban tur kang gau akan fi tanwiril qulubi ing dalem
kitab Tanwirul Qulub. Fi Tanwirul Qulubi ing dalam bukan kitab. Fi Tanwirul Qulubi ing dalam madangaken pira-pira ati. Fi Tanwirul Qulubi ing dalam madangaken pira-pira ati. Panis sekali sholawat ini. Jadi ini daunnya Qabul Malawi. Jadi tawassul pakai sholawat salam itu anis sekali min haitsu innallaha ta'siron. Bahkan bisa mempengaruhi kita atau membekasi kita. Rasakan baca sholawat. Setelah baca sholawat, apa ambil 1000 saja. Enak. Berarti ini muasilnya sholawat. Bisa mempengaruhi kita, kebahagiaan dan keanian. Ente sama-sama coba tak ciri sholat ibadah. Setelah sholat sampean ente, ya banda. Setelah mengerjakan sholat sampean ente. Lain sebelumnya sampean mengerjakan sholat. Pikiran buruk kederung seburung kata lagi pikiran embah sebenarnya. Tapi selesai mengerjakan sholat ibadah sampean ente sama dengan sholawat. Setelah baca sholawat ente hilangnya. Dan sholawat ini satu contoh ini. Jadi termasuk taksiron, ada bekasnya. Sholawat di waktu sambian undangan, sehabis makan, tapi kurang tepat tempatnya. Sehabis makan, sambian baca sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Berdiri semua. Tapi harus tepat waktunya. Nanti kalau di tengah-tengah makan sambian dicaci sambian. Allahumma sholli ala Muhammad dicaci yang baca sholawat. Ya. Apa sebabnya? Bukan tempatnya. Sambian terlalu tes satu kurang. Karena bukan tempatnya. Sambian di WC baca sholat. Biasanya santri bawa HP-nya di WC. Ya. Biasanya selain bawa api, bawa rokok di WC. Terus ditumbul berisi sholawat. Saking asiknya baca sholawat sampai di WC tidak terasa sampai. Jangan, itu bukan tempatnya ya. Ke WC bawa api, bawa rokok biasanya. Rokokan. Kalau udah rokokan kurang marem. Seakan-akan kurang marah. Itu kalau sudah biasa rokok. Anak pondok biasanya gini bawa api. Ada kesempatan sempit soalnya pepulangan ini. Jadi buat kesempatan. Jika dokter waktu itasah di waktu sempit diambil kesempatan. Ayo bobong sempat saya di waktu ini sempit. Api itu yang di. Tapi jangan terlalu sampai ya. Nanti jagungan ya menemani tamu HP tidak ngerikan ke tamunya, jangan ya. Awas jadi jadian. Jadi HP bagus nambahi pengertian. Itu di Al-Quran ada sudah. Sebelumnya HP dipegang sampai sudah ada di Al-Quran. Yang pegang malaikat. Namanya hati. Di Al-Quran ada. Ingat saya lupa kemarin HP di Al-Quran itu Allah memberi saran kepada kita jangan kesambung. HP dulu sudah di Al-Quran sudah diterangkan, cuma yang dinampakkan ini sekarang. Namanya hatib. Hatib ini suara tanpa orang. Suara tanpa orang. Itu hatib pun. Namanya suara tanpa orang. Nah,
Isyaratnya dulu anak kecil pakai HP, tapi secara apa namanya? Secara manual. Pakai benang. Ya pada lutut sampean, pakai benang ambil lomplong. Ya, itu isyaratnya anak kecil itu. Bahwa sekarang ini sudah terjadi. Dia berbekal beda HP kemudian telepon-teleponan. Itu isyaratnya anak kecil. Sudah semua ini Allah yang memberikan tanda. Memberikan tanda. Jadi ambil kemanfaatannya sampean. Saya pernah ada murid tanya kepada saya, perempuan. Dulu mengaji ke saya. Sekarang senang HP. Lama-lama pinter pegang HP sampai Ustaz, saya gabung sama itu sama orang tua. Saya dimintai dimintai rusuh. Saya disuruh sama orang tua. Saya disuruh terlanjang. Perempuan itu masih muda, ya orangnya cantik. Bagaimana sampean melayani sampean? Tidak melayani saya. Ya alhamdulillah. Jangan ya. Bahkan saya mau dikirimi uang katanya. Ini. Jadi di Al-Quran itu namanya hati. Baiknya dari HP, rusaknya dari HP bisa. Kalau ya bikin baik itu keamilan. Sekarang ini kan wasilahnya dari HP semua. Bikin tujuan dari HP. Tidak apa-apa. Pokoknya sampai jangan buat main-main. Untuk dijadikan atau buat dunia akhirat tujuan. Kalau buat main-main ya dosa. Lari HP. Jadi wasilahnya pakai HP. Kalau dulu tidak, wasilahnya orang. Ada yang mengantarkan, ada pengadil. Nah, sekarang tidak pengadil HP. Jadi arahkan ke kebaikan HP-nya kita ini. Inilah HP-nya santri. Sesuai definisi santri itu santri wa ya'tasim bihablil matin. Tetap yang sekiranya tidak jadi dosa. Ajiban fitanwililkum bisa apa? Tanwilul qulub bisa menyinari hati. Hati yang gelap, coba baca sholawat. Kalau diahlikan sholawat sampean bisa dijadikan kebutuhan kita, bisa membantu kebutuhan saya. Saya suatu ketika kontak terhanyut di air yang disusuk yang waktu airnya besar dan mengalirnya itu cepat. Saya datang dari sawah, karena airnya itu besar, saya nyebrang lewat susuan ini. Menurut saya, ternyata kontak saya jatuh. Secara akal itu sudah terhanyut. Dari mantapnya kepada sholawat, saya bacakan bismillah. Setelah baca bismillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina, 3 kali. Langsung tangan dimasukkan ke air itu, langsung ketemu kotak itu. Kok ketepatan dengan izinnya. Maka sholawat ini jadi tawassul atau jadi lantaran kepada Allah. Yang kesemuanya itu Allah yang menghendaki. Innama hada min haitsu innalaha ta'siron. Ajiban, aneh sekali fitanwil qulub, bisa menyinarkan hati kita. Wa illa lalamun orang ini, fal wajibatu
mongko utawi kang dadi lantaran, wal wasitatu mongko utawi kang dadi lantaran lil usuli maring temeka, wal wasitatu mongko utawi kang dadi lantaran lil usuli maring temeka, iku labudha iku ora kena ora atau mesti. Ada guru kita memberi makna mesti, jadi kepanjangan ora kena ora, jadi labudha iku mesti, labudha iku mesti minhu saking usul, labudha iku mesti minhu saking usul, ai li anna sunnatallahi tegesi maring satuhune, ai li anna sunnatallahi tegesi maring satuhune penggaweane Allah, ai li anna sunnatallahi tegesi maring satuhune penggaweane Allah, jariyatun iku lumaku, jariyatun iku lumaku, jariyatun iku lumaku ala annau ing atas satune kelakuan, ala annau ing atas satune kelakuan, labudha iku ora kena minas sababi saking sebab, minas sababi saking sebab. Kalau dia tidak merasakan, oleh orang ini tidak merasakan bahwa sholawat ini aneh sekali bisa menyinari hati kita dan bisa membekasi kita. Kalau sambian tidak merasakan gini, ya tetap aja ai labudha minhu ai li anna sunnatallahi jariyatun ala annahu labudha minas sabab. Tetap aja jadi sebab sholawat ini. Artinya tetap aja jadi wasilah untuk mendekati kepada Allah. Kalau kita tidak, kan banyak orang baca sholawat tidak merasakan dianya itu. Artinya taksiron muasirnya, taksurnya tidak merasakan kita. Itu masih walaupun kita tidak merasakannya, tetap aja jadi sebab untuk mendekati, jadi wasilah kepada Allah. Wa kama anatawa wa kamalan koyo barang, wa kamalan koyo barang, anatawa ludah satu huni, jadi mafon wa kamalan koyo barang satu huni ngelairakan, wa kama ada tawaluda lan koyo barang isinya contoh. Coba contohkan gini aja, ini mencontohkan bahwa jadi sebab atau tawasul adanya sholawat. Ana tawaluda satu huni ngelairakan al-hakikiyah kang bangsa kenyataan, al-hakikiyah kang bangsa kenyataan. La yasulu iku ora hasil apa tawalud, la yasulu iku ora hasil apa tawalud bila wasikatil walidi kalawan ora ono lantaran wong tuwa. Bila wasikatil walidi kalawan ora lantaran wong tuwa. Maka malang kaya barang ing anak tawaluda ing satuni ngalairakan ala hakiki kang bangsa kenyataan. Laya sulu iku ora hasil apa tawalud bila wasikatil walidi kalawan ora lantaran wong tua. Coba walaupun dia tidak merasakan, seperti kamu lahirnya kamu ini kan secara kenyataan juga tidak bisa hasil tanpa orang tua. Lahir kamu tak bisa tanpa orang tua. Cuma banyak orang ini tidak merasakan bahwa lantaran orang tua. Ya, sama dengan sholawat kita banyak yang tidak merasakan jadi ta'assur atau muta'assir kepada pendekatan kepada Allah. Banyak tidak merasakan, tapi tetap jadi muta'assir atau sebab untuk pendekatan walaupun dia tidak merasakan. Sama banyaknya orang yang tidak merasakan dia adanya dia ini dilahirkan orang dari lantaran orang tua, biwasitatil wali, lantaran orang tua. Mana perbandingannya? Tidak merasakan sama yang merasakan.
ya lebih banyak, lebih utama, dan juga pahalanya merasakan. Jadi kalau apa sebenarnya kalau dia merasakan, ya dianya bisa menambah kepatuhan. Merasakan ini kenikmatan dari Allah, atau bersolawat ini jadi sebab takarrub kepada Allah, maka sampean banyak baca solawat, berarti menambahkan banyak pahalanya. Kita merasakan dilahirkan orang dengan lantaran biwasiatil walid, lantaran orang tua, ya banyak pengabdian kepada orang tua karena merasakan dia. Walaupun dia tidak merasakan, tapi lebih baik banyak merasakan aja. Ini daripada tak merasa hati. Ya, tapi tetap baik jadi lantaran. Kadang tawaludul maknawiyuh usulu bi ghairi mursid muta'an. Kadalika iku kaya mengkono-mengkono madkur. Kadalika iku kaya mengkono-mengkono madkur. Madkur at-tawaludu al-haqiqiyyu ini. Kadalika iku kaya mengkono-mengkono tawalud al-haqiqiyyu. At-tawaludul maknawi utawi ngelairaken at-tawaludu iku ngelairaken al-maknawi kang bangsa makna. At-tawaludu utawi ngelairaken al-maknawi kang bangsa makna. Ya apa? Husuluhu utawi hasil tawaludul maknawi. Husuluhu utawi hasil tawaludul maknawi. Biwairi mursidin kalawan orang no kang nuduhaken. Biwairi mursidin kalawan orang no kang nuduhaken. Tidak ada gurunya, tidak ada orang tuanya, tidak ada Rasulullah. Iku muta'adilun angin, muta'adilun iku angin. Sampeyan tambah wasilah. Nah, sama. At-tawaludul maknawi secara kita dilahirkan secara maknawi, secara maknawinya. Jadi hasilnya biwairi mursid tanpa tanpa tidak ada yang memberikan petunjuk, jadi guru atau lain-lainnya. Umpamanya sholawat ya Rasulullah, umpamanya anak ya orang tua. Muta'atilun iku angin yang mau mencapai kepada Allah. Jadi harus dengan tawassul. Qala ba'duhum dawuh sapa setengah ulama. Qala ba'duhum dawuh sapa setengah ulama. Man la syai'a fa syai'u asyaiton. Nauzubillah. Man la syai'a man utawi sapa niku. Man utawi sapa niku. La syai'a kang ora ana guru. La syai'a kang ora ana guru. Guru atau orang tua atau Rasulullah lahu kadu iman man utawi sapa wong la saya kang ora ana guru atau wong tua sama isinya ini atau Rasulullah lahu kadu iman fa sayuhu mongko iku utawi guru iman fasaihuhu mongko iku utawi guru iman asyaiton iku setan. Siapa yang tidak punya atau tidak merasakan punya guru atau tidak merasakan punya orang tua atau tidak lantaran orang tua atau tidak lantaran Rasulullah fasaihu syaiton, maka itu wasilahnya termasuk setan atau gurunya, orang tuanya, orang tua setan. Paham ya? Jadi boleh ini jadi kaidah pedoman bagi kita. Man la syai'a lahu wa syai'u syaitan. Wa qala taqai wa qala taqa apa ini? Wa qala hamzah ya. Wa qala taqau asy-syajaratu allati ta'budu bi nafsiha wallahu a'lam bishawab bi barakati mu'allif hadal kitab al-Fatihah.
Coba bikinkan